Apakah Anda adalah penerima bantuan sosial yang memiliki penghasilan di atas UMK atau upah minimum kabupaten? Nah, jika iya, bersiap-siap Anda akan disurvei oleh petugas. Kira-kira apa yang perlu disiapkan dan kira-kira apa saja pertanyaan yang akan ditanyakan oleh petugas pendamping sosial di tempat Anda? Oke, Anda harus menyimak video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Sebelum kita membahas perihal rencana survei yang akan dilakukan oleh pendamping sosial bagi KPM yang memiliki penghasilan di atas UMK atau upah minimum kabupaten di tempat tinggalnya, saya ingin ucapkan terima kasih terlebih dahulu bagi Anda yang telah subscribe channel Inspirasi Oktara, lalu juga bagi Anda yang senantiasa menonton video-video yang saya unggah di channel ini secara penuh tentunya. Dan juga saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang senantiasa meramaikan kolom komentar di setiap video yang saya unggah. Terima kasih atas bentuk apresiasi Anda, dan jangan lupa untuk membagikan channel Inspirasi Oktara kepada siapapun, ya, baik itu teman, kerabat, maupun sahabat Anda. Yang jelas agar kedepannya channel Inspirasi Oktara bisa dikenal lebih luas lagi oleh masyarakat di seluruh Indonesia tentunya. Oke, di sini saya akan membahas terkait dengan rencana pendamping sosial yang ini diberikan tugas oleh Kementerian Sosial untuk melakukan survei. Bagi Anda penerima bantuan sosial, baik itu PKH maupun BPNT, jika misalkan jumlah penghasilan Anda setiap bulan ini di atas upah minimum kabupaten atau UMK, maka Anda bersiap-siap, Anda tentunya akan menjadi objek survei yang akan dilakukan oleh para pendamping sosial. Kita tahu bersama bahwa penerima bantuan sosial di Indonesia ini banyak sekali jumlahnya. Kita ambil contoh misalkan dua program bantuan prioritas seperti misalkan PKH yang sudah mencapai 10 juta penerima, dan juga ada bantuan pangan non tunai atau BPNT yang mencapai 18,8 juta KPM penerima seluruh Indonesia tentunya. Nah, dengan jumlah yang sangat banyak tersebut juga menimbulkan sering terjadi kecemburuan sosial, adanya kecenderungan masyarakat yang belum memperoleh bantuan sosial ini merasa bantuan ini tidak adil. Mengapa kok yang diberikan bantuan adalah mereka yang sudah bagus rumahnya, ada juga yang sudah memiliki kendaraan roda 4 bahkan masih menerima bantuan sosial. Sedangkan masih banyak juga masyarakat yang kondisi ekonominya ini sulit, pekerjaannya sulit, lalu juga penghasilannya tidak menentu, ternyata hingga saat ini masih belum juga menerima bantuan sosial, baik itu BPNT maupun PKH. Nah, dengan adanya permasalahan tersebut, maka secara otomatis pemerintah ini terus memberikan kesempatan bagi daerah tentunya, apalagi di tahun 2023, untuk setiap daerah, kabupaten atau kota, Kementerian Sosial selalu membuka kesempatan bagi desa ataupun kelurahan melalui operator DTKS-nya untuk bisa mengupdate verifikasi kembali ya bagi penerima bantuan sosial. Karena memang kondisi ekonomi setiap orang itu fluktuatif, artinya adalah naik turun. Kadang bulan ini kurang beruntung, bulan berikutnya ternyata memiliki rezeki, ya bahkan ada yang rezeki nomplok tiba-tiba misalkan memperoleh warisan tanah yang luas misalkan, lalu tiba-tiba bulan berikutnya ini bisa dikatakan keluarga yang sejahtera. Nah, dengan kondisi tersebut, maka Kementerian Sosial akhirnya membuka ya kesempatan untuk melakukan verifikasi bagi desa ataupun kelurahan di masing-masing tempat tinggal KPM. Nah, kuncinya ada di situ. Sehingga secara otomatis ke depan ini diharapkan tidak ada miss data. Artinya penerima bantuan sosial itu saja, yang kaya tetap dapat, yang belum mampu ini ternyata masih belum dapat. Seharusnya ini memang sudah bisa tertangani dengan adanya verifikasi di 6NG ataupun di DTKS setiap bulannya, karena setiap pertengahan bulan hingga akhir bulan Kementerian Sosial membuka ya kesempatan. Jadi ajuan baru bagi yang layak mendapatkan bantuan sosial, termasuk juga bagi yang sudah mampu, ini harus di-delete atau dikeluarkan dari DTKS. Nah, bagaimana prakteknya? Ini tergantung dari bagaimana juga desa ataupun kelurahan merespon ya hal tersebut. Harus memang jika ada yang sudah mampu ya harus dikeluarkan dari kepesertaan penerima bansos, dan juga bagi yang belum mampu, yang ini membutuhkan bantuan harus diusulkan ke dalam penerima bantuan sosial, dimasukkan ke dalam DTKS minimal seperti itu. Nah, khusus untuk yang akan dilakukan oleh para pendamping sosial, baru-baru ini kami menerima surat dari Kementerian Sosial melalui Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial terkait dengan melakukan verifikasi, ya, melakukan survei di lapangan, melakukan foto geotagging penerima bantuan sosial yang
penghasilannya ini di atas UMK atau upah minimum kabupaten. Dan sebagai pendamping sosial tentunya yang legal, misalkan seperti ya saya termasuk pendamping sosial di sana yang akan melakukan survei, saya akan melakukan survei tersebut insya Allah di hari Senin. Saya akan mensurvei target menerima yang memang ini sudah ada di data di aplikasi yang seperti ini ya, aplikasi yang saya miliki, yaitu target surveinya sudah ada namanya dan kita tinggal mencari di mana letaknya, dan nantinya kita akan melakukan wawancara kepada yang bersangkutan apakah betul penghasilan kepala keluarga atau penghasilan salah satu anggota di dalam satu kakak ini sudah mencapai upah minimum kabupaten ya, seperti itu. Nah, kira-kira apa saja sih yang harus disiapkan oleh KPM? Kira-kira pertanyaannya seputar apa? Oke, sebelumnya ya, ini banyak yang berkomentar katanya ini jangan diberitahu karena nantinya bisa dibohongi. Nah, ingat, meskipun Anda nantinya disurvei berbohong, ini nantinya akan mempengaruhi yang lain karena memang survei ini hanya dilakukan oleh pendamping sosial dan juga kita akan adu data. Istilahnya kita akan juga melakukan apa ya? Komprehensi, maksudnya kita akan melakukan perbandingan ya, perbandingan antara data hasil kami temukan di lapangan dan juga dengan data-data yang lainnya, misalkan dari temuan desa ataupun kelurahan, dari penilaian Kementerian Sosial berdasarkan desil, dan juga NIK Anda itu tentunya akan terbaca langsung oleh Dukcapil dan di situ tertera jelas namanya, lalu jenis pekerjaannya, termasuk juga jika Anda berada di bawah naungan misalkan Kementerian Pendidikan, misalkan guru P3K, maka secara otomatis pekerjaan Anda akan terbaca. Jadi tenang saja. Ini adalah melakukan survei ini tujuannya adalah geotagging ya, memetakan di mana tempat tinggal rumah Anda seperti itu. Oke, pertanyaan yang muncul yang tentunya akan ditanyakan, ini sesuai dengan aplikasi saya ya, yang kami miliki yaitu pendamping sosial. Pertama adalah kita akan menanyakan apakah yang disurvei ini memiliki tempat tinggal atau tempat berteduh sehari-hari tetap. Nah, jadi tidak mempengaruhi apa kondisi rumah ini numpang, ngontrak, atau rumah sendiri dan lain sebagainya. Jelas statusnya adalah kita ingin mengetahui apakah yang bersangkutan ini memiliki tempat tinggal atau tempat berteduh sehari-hari. Lalu selanjutnya, apakah nantinya ini target survei ini tinggal bersama anggota keluarga yang lain atau tinggal sendiri. Ya, itu juga penting nantinya akan digunakan sebagai data apakah ini masuk kategori PMKS atau bagaimana. Selanjutnya, nantinya kita akan mensurvei apakah selama seminggu terakhir kepala rumah tangga ini menghasilkan uang atau tidak dari hasil bekerjanya. Karena memang ada KPM yang kadang 1 minggu full ini tidak bekerja karena sepi pekerjaan. Jadi seperti itu. Selanjutnya nantinya kita akan lebih masuk lagi ke dalam pertanyaannya apakah pernah tidak KPM ini sempat khawatir tidak bisa membeli makanan untuk disantap. Selanjutnya kita akan menyelidiki itu juga ya, kita akan survei apakah selama seminggu terakhir penghasilan KPM ini semuanya dibelikan makanan atau keperluan yang lain. Jadi nantinya itu ya. Selanjutnya kita akan menanyakan juga apakah dalam 1 tahun terakhir KPM ini mampu membeli pakaian atau tidak. Nah, dan juga selanjutnya kita akan bertanya terkait dengan fisik rumahnya, apakah kita juga akan melihat langsung ya, lantainya apakah terbuat dari tanah, sudah terbuat dari keramik dan lain sebagainya, termasuk kualitas temboknya juga, kualitas dinding, atapnya, ini semuanya akan diteliti, termasuk apakah KPM tersebut memiliki pembuangan ya, maksudnya memiliki toilet atau memiliki jamban tempat membuang air, apakah tersedia di situ, karena ini nantinya akan berhubungan dengan program MCK Sehat, seperti itu ya. Selanjutnya nanti kita akan juga melihat apakah listrik yang digunakan ini adalah listrik subsidi dari pemerintah 450 watt sampai 900 atau non subsidi. Seperti itu, ini juga menjadi pertimbangan. Dan masih banyak lagi, termasuk juga akan diberikan catatan-catatan terkait dengan pekerjaannya dan lain sebagainya. Sehingga nantinya diharapkan bagi Anda yang akan menjadi target survei, silakan berikan jawaban yang terbaik ya, kalau bisa yang sejujur-jujurnya, karena meskipun nantinya ada yang ditutup-tutupi, semuanya akan terbaca karena sekarang sistemnya sudah melalui sistem yang sangat canggih yang tentunya ini sudah terintegrasi dengan data kependudukan dan catatan sipil. Oke ya. Nah, Anda juga sudah melihat beberapa dokumentasi hasil saya melakukan geotagging yang ini juga berhubungan dengan survei di tahun lalu, insya Allah ya.
Kira-kira seperti itu nantinya saya akan berkunjung ke rumah-rumah target penerima bantuan sosial yang disinyalir ini memiliki penghasilan yang sudah di atas dari UMK atau upah minimum kabupaten. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara sambil menunggu semoga saja mulai minggu depan. Harapannya seperti itu ya, PKH tahap ketiga maupun BPNT Juli hingga Agustus atau Juli hingga September untuk disalurkan oleh PT Pos Indonesia. Semoga segera ada kabar yang baik dan membagikan untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.